Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-52. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Keterangan pamannya itu benar-benar dapat dimengertinya, dan akhirnya ia pun merasakan kesibukan perkelahian pada suara yang didengarnya, tetapi perkelahian antara dua orang yang telah memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari mereka. Meskipun demikian, Agung Sedayu itu menjadi cemas. Ki Tambak Wedi adalah seorang yang telah mempunyai nama yang cukup menggetarkan di seluruh lereng Gunung Merapi itu. Sedang nama Kiai Gringsing sama sekali belum dikenal oleh siapapun. Sedemikian besar keraguan-raguan Agung Sedayu, sehingga terdengar ia berbisik kepada pamannya. "Paman, apakah Kiai Gringsing cukup memiliki kemampuan untuk melawan Ki Tambak Wedi?" Widura menarik alisnya, tetapi pedangnya masih selalu siap di dalam genggamannya. Jawabnya, "Aku tidak meragukannya. Orang itu memiliki beberapa kelebihan. Kekuatan tenaganya telah membuktikannya." "Apakah paman pernah melihat?" "Aku belum pernah melihat ia bertempur. Namun aku pernah melihat Kiai Gringsing mengimbangi kekuatan Ki Tambak Wedi. Orang itu mampu meluruskan kembali lingkaran-lingkaran besi yang dibuat oleh Ki Tambak Wedi dengan tangannya." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian, masih saja perasaannya diliputi oleh keraguan-raguan dan kecemasan. Di sekitarnya masih terdengar suara gemerisik dan bahkan menjadi jelas. Namun kadang-kadang suara itu menjadi semakin jauh dan berkisar dengan cepatnya. "Marilah kita melihat, paman," ajak Agung Sedayu. "Kemana?" bertanya pamannya. Agung Sedayu pun menjadi bingung. Ia tidak tahu arah yang harus didatangi. Suara itu benar-benar melingkar-lingkar, seolah-olah memenuhi segenap penjuru. Ketika Agung Sedayu dan Widura terdiam, maka suara itu menjadi semakin jelas. Kadang-kadang suara itu sedemikian dekatnya, namun kadang-kadang menjadi agak jauh. Tetapi suara itu menunjukkan betapa ributnya pertempuran yang sedang berlangsung. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka melihat bayangan yang melontar dari dalam kegelapan, disusul oleh sebuah bayangan yang lain. Demikianlah maka kedua bayangan itu kini bertempur di tempat yang terbuka, masing-masing dengan caranya dan masing-masing dengan ilmunya yang khusus itu. Sehingga dalam malam yang gelap itu, Widura dan Agung Sedayu melihat pameran kekuatan yang mengagumkan. Ki Tambak Wedi benar-benar sampai sedemikian garangnya. Tangannya bergerak-gerak dengan pasti dan cepat. Tangan yang hanya sepasang itu seakan-akan merupakan sepasang senjata yang sangat dahsyatnya, seperti sepasang tombak pendek yang mematuk-matuk dari segenap arah. Tetapi lawannya adalah seorang yang sangat lincah, seperti asap yang berputaran dalam pusaran angin yang kencang. Sepasang kakinya seakan-akan tidak berjejak di atas tanah, sehingga dengan cepatnya ia dapat berpindah-pindah tempat.
betapapun kekuatan lawan yang menghantamnya, namun serangan itu seakan-akan tidak dapat menyentuhnya. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin sengit. Widura dan Agung Sedayu berdiri saja mematung. Dadanya terasa berdentangan dan darahnya mengalir semakin cepat. Pedang-pedang di tangan mereka seolah-olah sama sekali tidak akan berarti seandainya mereka harus bertempur melawan salah seorang dari mereka. Seandainya kami yang harus bertempur melawan Ki Tambakwedi, desis Agung Sedayu di dalam hatinya. Entahlah apa kira-kira yang akan terjadi. Sesungguhnya lah bahwa kekuatannya sama sekali tak akan berarti dibandingkan dengan kekuatan dan kesaktian orang yang menakutkan itu. Malam yang dingin itu semakin lama menjadi semakin dingin. Angin yang basah perlahan-lahan mengalir dari selatan. Namun hati Widura dan Agung Sedayu terasa betapa panasnya. Mereka melihat perkelahian yang dahsyat antara Ki Tambakwedi dan Kiai Gringsing. Namun kadang-kadang keduanya menjadi hilang di dalam kegelapan malam untuk kemudian muncul kembali di tempat yang lain. Ternyata mereka berdua telah mempergunakan tempat yang amat luas untuk bertempur. Mereka melontar-lontar sangat cepatnya dan loncatan-loncatan panjang yang mengherankan. Seolah-olah kedua-duanya memiliki sayap di punggung mereka sehingga mereka dapat berterbangan berputar-putar. Pertempuran itu benar-benar seperti pertempuran antara dua ekor burung-burung raksasa di langit yang luas, berebut kekuasaan. Seakan-akan mereka sedang bertaruh. Siapa yang menang di antara mereka, maka ialah yang dapat merajai langit. Tetapi Widura dan Agung Sedayu menjadi bingung. Mereka sama sekali tidak dapat menilai siapakah di antara mereka berdua yang lebih kuat. Keduanya sama-sama memiliki keunggulan dan kelebihan yang sulit dimengerti. Desak-mendesak, silih berganti, sehingga kemudian keduanya menjadi seperti gumpalan-gumpalan asap yang berbenturan tidak menentu. Namun kemudian Widura dan Agung Sedayu terkejut ketika mereka melihat benda yang berkilat-kilat di tangan Ki Tambakwedi. Pada kedua belahnya, dalam genggaman tangannya, tiba-tiba telah melingkar gelang-gelang besi baja, sepasang senjata yang pernah mereka lihat di halaman belakang Kademangan, serta ciri yang sudah pernah mereka kenal pula. Dengan senjata itu, maka tangan-tangan Ki Tambakwedi itu menjadi semakin berbahaya. Serangan-serangan Kiai Gringsing kemudian selalu tidak pernah dihindarinya. Namun dicobanya untuk menempuh serangan itu dengan gelang-gelang baja yang melingkari genggaman tangannya. Bahkan seandainya lawannya mempergunakan pedang sekalipun, namun pedang itu akan ditahannya dengan lingkaran-lingkaran itu. Dengan senjata itulah, maka Ki Tambakwedi menjadi semakin dahsyat. Tangannya menyambar-nyambar ke segenap tubuh lawannya. Pukulan-pukulannya adalah pukulan-pukulan maut. Seandainya bersentuhan pun, maka tulang-tulang Kiai Gringsing agaknya akan berserak retak. Karena itu, maka Widura dan Agung Sedayu dapat melihat bahwa Kiai Gringsinglah yang selalu mencoba menghindar serangan-serangan lawannya. Berkali-kali ia melontar mundur dan menjauh, tetapi lawannya selalu mengejarnya dengan ganasnya. Sambaran-sambaran tangannya berdesingan seperti lalat yang terbang mengitari tubuh Kiai Gringsing. Sedang cahaya besi baja di tangannya yang bergerak-gerak itu
itu tampaknya seolah-olah kilat yang menyambar-nyambar. Widura dan Agung Sedayu menjadi cemas pula karenanya. Meskipun dengan demikian, mereka dapat menduga bahwa kemampuan Kiai Gringsing ternyata masih berada setidak-tidaknya menyamai Ki Tambakwedi. Ternyata dengan senjata yang kemudian terpaksa digunakan oleh Ki Tambakwedi. Namun apabila dengan senjata itu Kiai Gringsing dapat dikalahkan, lalu apakah jadinya mereka berdua? Tetapi mereka berdua bukannya pengecut. Juga Agung Sedayu kini sama sekali tidak ingin melarikan diri dari bahaya. Meskipun kadang-kadang terasa juga sesuatu yang berdesir di dalam dadanya, seperti yang pernah dirasakannya dahulu. Namun kini ia berkata kepada dirinya, dia itu mempunyai kesaktian yang tiada taranya. Seandainya aku melarikan diri, maka itu pasti hanya akan bersifat sementara. Ia akan dapat mengejarku dan menangkapku, seperti kalau aku tetap berada di tempat ini. Karena itu, maka biarlah aku di sini bersama-sama dengan Paman Widura dan Kiai Gringsing. Meskipun kekuatanku sama sekali tidak berarti, tetapi lebih baik menghadapinya bersama-sama daripada aku nanti harus dikejarnya seorang diri. Karena itu, maka Agung Sedayu masih tetap berdiri di tempatnya. Sekali-sekali ia berkisar mengikuti putaran pertempuran Ki Tambakwedi dan Kiai Gringsing. Ki Tambakwedi yang kemudian merasa bahwa lawannya selalu terdesak, berkata dengan lantang sambil mengayunkan kedua tangannya berputaran, menyerang lawannya. "Hei, orang yang bodoh! Siapakah kau dan apa muka Agung Sedayu dan Widura ini?" Jawabannya benar-benar menyakitkan hati Ki Tambakwedi yang menyangka bahwa lawannya telah menjadi cemas akan nasibnya. Namun dengan jawaban itu, terasa seakan-akan lawannya itu masih saja menganggap perkelahian itu seperti sebuah permainan. Katanya, "Bukan apa-apa. Kami hanya bersama-sama menghuni daerah ini, daerah yang diributkan oleh kehadiran Ki Tambakwedi." "Jangan mengigau," bentak Ki Tambakwedi. "Apakah kau benar-benar telah jemu hidup?" "Oh, kau salah sangka. Aku berkelahi karena aku ingin hidup tentram di daerah ini." "Hiduplah tentram. Kenapa kau ganggu kami yang sedang terlibat dalam persoalan kami sendiri? Apakah hubungannya hidupmu dengan persoalan ini?" "Ada," sahut Kiai Gringsing. "Angger Widura sedang memanggul tugasnya mempertahankan daerah perbekalan ini dari sergapan macan kepatihan. Kalau kau binasakan orang itu, maka laskarnya pun akan berhamburan tanpa ikatan. Dan daerah ini akan menjadi kacau balau. Sangkal Putung akan berubah menjadi pusat perbekalan laskar macan kepatihan. Sehingga dengan demikian, hidupku pun akan terancam." "Gila! Jangan menganggap aku anak kambing yang bodoh. Kalau kau mampu bertempur melawan Ki Tambakwedi, kenapa kau tidak mampu bertempur melawan macan kepatihan? Seperti kau, kenapa kau tidak mau membunuh macan kepatihan? Kenapa mesti muridmu yang bernama Sidanti?" "Gila! Kau benar-benar gila! Seharusnya aku sudah membunuhmu. Nah, sekarang kesempatan itu datang. Orang yang tidak mau dikenal seperti kau ini pun harus mati. Dan aku akan dapat mengerti apakah sebabnya kau menyebut dirimu dan memulai dirimu seperti itu. Bukankah kau yang aku jumpai di lapangan dekat Banjar Desa pada saat Sidanti berlomba memanah?" Sementara itu perkelahian di antara mereka berdua, Ki Tambakwedi dan Kiai Gringsing menjadi bertambah cepat. Meskipun beberapa kali Kiai Gringsing terpaksa melontar surut, namun perlawanannya masih tetap sengit. Dalam kesibukan perkelahian itu Kiai Gringsing menjawab, "Ya,
Akulah yang bertemu dengan kau di lapangan itu. Kau masih ingat? Tampangmu tak mudah dilupakan, jawab Ki Tambakwedi. Dan di daerah ini, jarang-jaranglah orang yang mampu bertempur melawan Ki Tambakwedi sampai 2-3 loncatan. Tetapi kau mampu bertahan beberapa lama. Kiai Gringsing menggeram. Katanya, jadi kau pasti bahwa akhirnya pertahananku pun akan runtuh. Tentu, meskipun kulitmu berlapis baja sekalipun. Kau yang mempergunakan lapisan baja di tanganmu. Persetan, ambillah senjatamu. Kita menentukan siapa di antara angkatan tua yang akan dapat merajai lereng Gunung Merapi. Aku tidak ingin, jawab Kiai Gringsing. Tetapi aku juga tak ingin dirajai. Ki Tambakwedi tidak berkata-kata lagi. Serangannya menjadi bertambah seru. Sepasang gelang di kedua tangannya bergerak dengan dahsyatnya. Setiap sentuhan daripadanya pasti akibatnya akan sangat dahsyat. Namun kemudian masih juga ternyata bahwa Kiai Gringsing terpaksa selalu menghindari serangan Ki Tambakwedi yang semakin garang itu. Beberapa kali Kiai Gringsing harus melontar surut, sedang Ki Tambakwedi tidak akan melepaskan segenap kesempatan yang terbuka baginya. Tetapi kemudian Kiai Gringsing tidak mau menjadi sasaran untuk meluapkan kemarahan Ki Tambakwedi saja. Ketika kemudian ternyata bahwa ia tidak dapat bertahan terlalu lama menghadapi sepasang gelang itu, maka kemudian dari balik bajunya Kiai Gringsing menarik pula senjatanya yang tak kalah anehnya, sebuah cambuk. Ya, cambuk yang tidak terlalu besar dan berujung agak panjang, tetapi benda itu keseluruhan tidak lebih panjang dari setengah depa sampai ke ujung juntainya. Ki Tambakwedi terkejut melihat senjata itu. Ia lebih tatak menghadapi pedang, tombak dan tongkat baja seperti milik macan kepatihan. Tetapi menghadapi senjata yang aneh ini, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Cambuk yang kecil itu pasti akan sulit untuk dilawan dengan gelang besinya. Senjata itu lemas dan juntainya akan dapat menyengat tubuhnya dari segenap arah. Dan Ki Tambakwedi sadar bahwa cambuk itu pasti dari bahan yang dapat dipercaya oleh seorang yang setingkat Kiai Gringsing. Sebenarnya lah, tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan oleh cambuk kecil itu. Cambuk itu memekik sedemikian kerasnya, seperti sebuah ledakan yang dahsyat dalam nada yang tinggi, sehingga tiba-tiba telinga mereka yang mendengarnya menjadi sakit. Dengan serta-merta Widura dan Agung Sedayu telah menutup sebelah telinga mereka dengan tangan-tangan kiri mereka. Yang terdengar kemudian adalah geram Ki Tambakwedi. Dahsyat, kau mau mempengaruhi aku dengan letupan yang memekakkan telinga itu? Kalau kau mau, sahut Kiai Gringsing sekenanya. Gila, kau berhadapan dengan maut. Jangan menyesal kalau kau tidak sempat melihat bintang pagi terbenam. Kiai Gringsing tidak menjawab. Kini ia menyerang Ki Tambakwedi dengan dahsyatnya, dengan ujung-ujung cambuknya. Karena itu, maka perkelahian di antara mereka menjadi semakin dahsyat. Masing-masing telah mempergunakan senjata-senjata yang terpercaya. Karena itulah, maka perkelahian itu segera meningkat sampai pada saat-saat yang menentukan.
Widura dan Agung Sedayu pun menjadi bertambah tegang pula. Meskipun mereka berada di luar lingkungan perkelahian itu, namun terasa pula oleh mereka bahwa kedua orang yang sedang bertempur itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka masing-masing sedang berusaha untuk menumbangkan lawannya dalam taraf ilmu yang tertinggi yang mereka miliki. Kini Widura dan Agung Sedayu tidak lagi melihat Kiai Gringsing selalu terdesak mundur. Bahkan kini mereka dapat merasakan bahwa cambuk kecilnya benar-benar berbahaya. Sekali-sekali terdengar cambuk itu meledak dan terasa sebuah sengatan yang pedih pada tubuh lawannya. Kedua gelang besi di tangan Ki Tambakwedi benar-benar tidak dapat dipergunakannya untuk menangkis serangan senjata yang aneh itu. Demikianlah, maka kini keadaan menjadi berubah. Bayangan Ki Tambakwedi yang bergerak-gerak dengan lincahnya itu seolah-olah terdesak mundur. Bayangan yang lain perlahan-lahan telah mengurungnya. Tidak saja tangan Kiai Gringsing yang bergerak-gerak dengan sangat cepatnya, namun ujung cambuknya pun menjadi seakan-akan gumpalan-gumpalan asap yang menyebarkan maut. Ternyata kemudian bahwa saat yang menentukan telah datang. Ki Tambakwedi menggeram tak henti-hentinya. Lawannya benar-benar menakjubkannya. Betapa ia menjadi marah dan memeras segenap kekuatannya. Namun adalah di luar dugaannya bahwa suatu ketika di lereng Merapi akan datang seseorang yang akan dapat mengalahkannya. Karena itu, mula-mula ia tidak mau melihat kenyataan itu. Dengan sekuat tenaga ia mencoba mempertahankan diri dan namanya. Bahkan hampir-hampir ia sampai pada suatu kesimpulan, hidup dan mati. Namun tiba-tiba disadarinya kehadiran Widura dan Agung Sedayu. Diingatnya pula muridnya Sidanti yang belum sembuh benar dari lukanya. Dan diingatnya pula cita-cita masa depan muridnya itu. Karena itulah, maka akhirnya Ki Tambakwedi yang namanya ditakuti di sekitar Gunung Merapi itu terpaksa mengakui keadaannya kini. Kiai Gringsing yang tidak dikenal itu telah mengalahkannya. Karena itu dengan penuh kemarahan, Ki Tambakwedi menggeram. "Hei, orang gila! Kau mungkin menyangka bahwa Ki Tambakwedi tidak akan mampu melawanmu. Tetapi aku mempunyai pertimbangan lain, sehingga aku menghindari perkelahian seterusnya. Hanya kali ini." Kiai Gringsing tidak menjawab. Ia ingin bahwa Ki Tambakwedi tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Namun kelebihannya tidak terpaut banyak dari Ki Tambakwedi. Sehingga karena itu, maka usahanya tidak berhasil. Ki Tambakwedi sempat menghindarkan dirinya dan tenggelam ke dalam gerumbul-gerumbul di dalam gelap. Namun demikian terdengar Ki Tambakwedi berkata, "Hei, orang yang gila! Kau ternyata telah mendorong Agung Sedayu dan Swandaru ke dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan perbuatanmu ini, maka keinginanku untuk membunuh mereka berdua menjadi semakin besar. Sidanti untuk seterusnya tidak akan kembali ke Sangkal Putung. Tak akan ada yang diharapkannya di sini. Karena itu, maka baginya Widura sudah tidak penting lagi. Tetapi dendamnya kepada Agung Sedayu dan Swandaru tidak akan dapat dilupakan. Aku atau Sidanti sendiri pada suatu ketika pasti akan melakukannya. Membunuh Agung Sedayu dan Swandaru, menggantung mayat mereka di muka banjar desa Sangkal Putung." "Jangan berangan-angan," potong Kiai Gringsing sambil mengejarnya. "Selama aku masih ada, maka selama itu aku akan menghalangi maksud yang terkutuk itu. Marilah kita sejak ini menganggap diri kita sendiri berpacu. Aku berjanji untuk menyelamatkan Agung Sedayu dan Swandaru.
dari ketakutannya terhadap Sidanti. Sedang kalau kau ikut campur, maka aku akan ikut campur pula. Kalau suatu ketika aku menjadi lengah dan kedua anak itu mengalami bencana karena pukalmu, maka aku berjanji bahwa aku sendiri akan membunuh Sidanti dan kau bersama-sama. Setan! Teriak Ki Tambak Wedi dari kejauhan, namun nada suaranya menggetarkan kemarahan yang tiada taranya. Belum pernah ia mengalami penghinaan yang sedemikian kasarnya, ancaman yang langsung diberikan kepadanya dan muridnya. Namun ia harus mengakui bahwa hal itu benar-benar mungkin dilakukan oleh orang yang belum dikenalnya dan menamakan dirinya Kiai Gringsing itu. Justru orang itu belum dikenalnya dengan baik, maka kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang itu menjadi bertambah besar. Namun sambil melarikan diri, Ki Tambak Wedi yang bukan seorang yang tumpul otaknya itu sempat berpikir, aku akan segera mengetahui siapakah orang itu. Siapa yang kemudian memimpin dan menggurui Agung Sedayu dan Suwandaru, maka orang itulah sebenarnya yang bernama Kiai Gringsing. Widura dan Agung Sedayu yang terpaku di tempatnya masih saja tegak seperti tonggak. Namun tiba-tiba Agung Sedayu terkejut ketika Widura itu berkata, Agung Sedayu, mari kembali ke Kademangan, cepat. Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Tiba-tiba dilihatnya pamannya meloncat dan berlari kencang-kencang mendahului setelah menyarungkan pedangnya. Karena itu, maka Agung Sedayu yang tidak tahu maksudnya pun ikut berlari pula. Sepanjang jalan ia tidak habis berpikir tentang pamannya. Ketika Ki Tambak Wedi masih belum dapat dikalahkan, pamannya sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Kini ketika bahaya telah meninggalkan mereka, tiba-tiba pamannya itu berlari-lari pulang. Tetapi ia tidak sempat untuk menanyakannya, sehingga karena itu, maka Agung Sedayu itu pun hanya dapat mengikutinya tanpa tahu maksudnya. Widura yang berlari itu meloncati parit-parit dan pematang-pematang. Ia tidak lewat jalan yang biasanya dilaluinya, ditempuhnya jalan yang memintas. Kali ini Widura tidak lagi singgah di gardu-gardu perondaan seperti biasanya. Baru ketika ia memasuki desa Sangkal Putung, maka Widura itu tidak berlari-lari lagi. Bagaimana langkahnya pun masih tetap panjang-panjang. Agung Sedayu yang kemudian menyusulnya bertanya sambil terengah-engah, "Kenapa paman berlari-lari?" "Tidak apa-apa," jawabnya. Agung Sedayu terdiam, namun sudah tentu ia tidak percaya. Meskipun demikian, ia sudah tidak bertanya lagi. Dengan langkah yang panjang-panjang pula, ia berjalan di samping pamannya. Widura itu benar-benar menjadi seakan-akan tidak bersabar. Semakin dekat ia dengan Kademangan, langkahnya menjadi semakin cepat. Tetapi ketika ia hampir sampai di regol halaman, maka dihentikan langkahnya, diaturnya nafasnya, dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Widura itu berjalan tenang-tenang. Agung Sedayu dapat mengerti apa yang dilakukan pamannya terakhir. Widura tidak mau membuat kesan yang aneh terhadap anak buahnya. Ki Widura malam itu datang menurut kebiasaan meskipun agak terlambat. Seorang penjaga di regol halaman menganggukkan kepalanya sambil menyapa. "Agak terlambat Ki Lurah pulang?" "Ya," sahut Widura.
Ia mencoba menjawab tenang-tenang meskipun terasa nafasnya mendesaknya. Aku berhenti di beberapa gardu perondaan. Seorang yang lain yang berdiri pula di sisi pintu menyahut, "Adakah sesuatu yang perlu diperhatikan?" "Tidak," jawab Widura sambil melangkahi Regol. Namun kemudian ia berkata, "Adakah seseorang yang baru saja memasuki Regol ini?" Penjaga-penjaga di Regol itu mengangkat alisnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Penjaga itu menjawab, "Tidak, sepengetahuanku tidak." "Sama sekali tidak," desak Widura. Penjaga itu berpikir sejenak. Sambil menggeleng ia menjawab, "Tidak, Ki Lurah." Widura menggigit bibirnya. Kemudian katanya berbisik kepada Agung Sedayu, "Kalau begitu kita lebih dahulu sampai." "Siapa?" bertanya Agung Sedayu. "Sst," desis Widura. Namun tiba-tiba Widura itu menjadi kecewa ketika seorang penjaga berkata, "Kitanu Metir maksud Ki Lurah." Bertanya Widura. "Yang baru saja masuk Regol adalah Kitanu Metir yang keluar untuk berjalan-jalan seperti yang dilakukannya setiap hari." "Setiap hari?" bertanya Widura. "Ya," jawab penjaga Regol itu. "Setiap orang yang bertugas di Regol ini melihat bahwa orang tua itu selalu pergi berjalan-jalan di malam hari." Widura menarik nafas dalam-dalam. Otaknya bergerak menghubungkan keterangan-keterangan yang didengarnya itu. Tetapi kemudian ia tersenyum. "Marilah Agung Sedayu," ajaknya. Agung Sedayu benar-benar tidak tahu maksud pamannya. Tetapi ketika pamannya itu berjalan naik ke pendopo, maka ia ikut juga di belakangnya. Widura berjalan perlahan-lahan masuk ke peringgitan. Dilihatnya Kitanu Metir duduk dengan tenangnya, menggulung sehelai daun pisang, pembungkus makanan, di samping Ki Demang dan Suwandaru. "Hah? Kau baru pulang?" bertanya orang tua itu ketika dilihatnya Widura dan Agung Sedayu melangkah masuk. "Ya Kiai," jawab Widura. "Kau pulang lebih malam dari biasanya. Aku juga baru saja datang. Berjalan-jalan di malam hari benar-benar dapat memberi kesegaran padaku." "Ya Kiai, memang udara sangat segar, tetapi agaknya terlampau dingin," berkata Widura. "Ya, memang malam ini terlampau dingin," sahut Kitanu Metir. "Apakah Kiai juga merasakan dinginnya malam?" bertanya Widura. "Ya, tentu aku menjadi menggigil karenanya." "Aku juga," sambung Widura. "Tetapi memang sudah menjadi kebiasaanku. Aku selalu berkeringat apabila aku kedinginan." Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Apakah kau berkeringat?" "Ya, seperti Kiai juga." Kitanu Metir mencoba mengamat-amati pakaiannya. Terasa punggung bajunya memang basah oleh keringat yang mengalir tak habis-habisnya. Karena itu, maka ia pun tersenyum sambil berkata, "Aku juga berkeringat, tetapi aku baru saja kepanasan minum air jahe hangat. Inilah, mari minumlah mangkuk itu. Bukankah ini memang disediakan untukmu?" Kemudian kepada Suwandaru ia bertanya, "Begitu bukan Anggir Suwandaru?" Ya, silakan Paman Widura dan Tuan." "Jangan panggil dengan sebutan yang terlalu jauh. Panggillah dengan sebutan yang lebih dekat. Kakang, juga kepada Untara, lebih baik kau memanggilnya demikian," potong Widura. "Ya," sahut Agung Sedayu, "aku lebih senang." "Baiklah," sahut Suwandaru. "Marilah,
minumlah." Widura dan Agung Sedayu pun minum pula air jahe yang hangat. Dengan demikian, maka keringat mereka semakin banyak mengalir membasahi tubuh mereka. Dalam pada itu Kitanu Metir itu pun bertanya pula, "Dari manakah Anggir berdua malam ini? Apakah seperti biasanya nganglang setiap gardu perondaan?" "Ya," sahut Widura, "dan ke Gunung Gowok aku sedang berlatih bermain pedang. Guruku Agung Sedayu telah mencoba ilmu yang paling akhir." Kitanu Metir mengerutkan keningnya, sedang Ki Demang Sangkal Putung menjadi terheran-heran, apalagi Swandaru, sehingga dengan serta-merta berdesah. Mereka menjadi semakin tidak mengerti ketika Widura berkata, "Tetapi seorang yang menamakan diri Kiai Gringsing selalu saja mengganggu kami, sehingga usaha kami itu pun tidak dapat kami lakukan seperti yang kami kehendaki." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya sebelum berkata sesuatu, maka Widura telah berkata pula, "Akhirnya kami tidak meneruskan latihan kami, tetapi kami berpacu dengan orang yang tidak kami kenal itu ke Kademangan." Kitanu Metir menarik alisnya, kemudian sambil tersenyum ia berkata, "Siapakah yang lebih dahulu sampai?" "Kitanu Metir," jawab Widura. "Heh?" sahut Kitanu Metir. "Kau berpacu dengan Kiai Gringsing, namun kenapa aku yang lebih dahulu sampai?" Widura menggeleng, jawabnya, "Entahlah, aku tidak tahu." Kitanu Metir itu menundukkan wajahnya. Widura dan Agung Sedayu duduk dengan gelisahnya, sedang Ki Demang Sangkal Putung dan Swandaru masih saja memandang mereka dengan penuh pertanyaan yang memancar dari wajah-wajah mereka. Agung Sedayu yang semula juga ikut menjadi bingung, perlahan-lahan dapat menangkap apakah yang dilakukan pamannya itu. Bahkan kemudian tiba-tiba ia bertanya, "Bagaimanakah dengan Kakang Untara?" Pertanyaan itu mengejutkan Kitanu Metir, sehingga dengan serta-merta ia menjawab, "Sudah semakin baik. Anggir Untara sudah dapat bangun dan berjalan-jalan. Sebentar lagi luka itu akan sudah sembuh, meskipun masih diperlukan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Tetapi malam ini aku tidak harus berkuda ke Sangkal Putung sendiri, dan Kiai tidak usah menyusulku. Dan setelah Kiai kalah bertempur melawan aku, maka Kiai harus bertempur melawan alap-alap Jolotundo." Kitanu Metir tidak dapat menyembunyikan senyumnya lagi. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan mendekati Untara. Ternyata Untara itu juga tidak sedang tidur. Bahkan ketika ia melihat Kitanu Metir itu mendekati, maka desisnya, "Bagaimana Kiai? Kemana aku harus bersembunyi lagi, Nger?" bertanya Kitanu Metir kepada Untara. "Kiai tidak perlu bersembunyi lagi." Kitanu Metir menarik nafas panjang, kemudian gumamnya, "Tamatlah cerita tentang seorang dukun tua, dan tamatlah cerita tentang orang yang berkerudung kain gringsing itu." "Cerita itu sudah lama tamat," sahut Widura. Kitanu Metir berpaling, ditatapnya wajah Widura yang aneh, tetapi sesaat kemudian orang tua itu tertawa geli. Katanya, "Terlalu banyak yang ingin kau ketahui, Nger, tetapi baiklah, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Dugaanmu benar." Widura tertawa, Agung Sedayu pun tertawa, tetapi Ki Demang Sangkal Putung dan Swandaru sama sekali tidak tahu apakah yang lucu itu.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.